Muslim kami minta diambil secepatnya dimakamkan. Saya berangkat dari Jakarta ke sini. Hukum Islam mengatakan ketika seseorang meninggal harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Itu 3 hari baru dikubur. Nabi meninggal pada detik pertama belum dikubur. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kajian atau ceramah dari Kiai Buya Sakur tentang sejarah penguburan nabi mereka. Dan kenapa saya bagikan ini teman-teman, karena kemarin ada seorang mualaf yang bernama Henny Kristianto, dan kemudian ngotot dia meminta mayat seorang mualaf supaya segera dikuburkan. Dia mendesak supaya segera dikuburkan. Karena secara hukum Islam katanya kalau orang meninggal itu harus segera dikuburkan. Nah teman-teman, sebenarnya tidak ada haknya Henny Kristianto untuk mengambil mayat itu dan menguburkan sesuka hatinya. Dan sebenarnya yang berhak menguburkan seorang mualaf yang sudah meninggal itu adalah keluarganya sendiri, bukan orang lain. Nah kalau Henny Kristianto berkata itu saudara saya seiman, itu lain cerita. Yang jelas yang berhak menguburkan mayat itu adalah keluarganya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak kajian atau edukasi dari Kiai Buya Sakur, videonya yang berikut ini. Muslim kami minta diambil secepatnya dimakamkan. Saya berangkat dari Jakarta ke sini. Hukum Islam mengatakan ketika seseorang meninggal harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Yang ketiga, jika dia tidak dimakamkan, dikuburkan di proses secara Kristen, dia terkena siksa imbas dari orang kafir. Bahkan kuburanmu nggak boleh kuburan Kristen. Hukumnya Allah, hukumnya Islam, segera dimakamkan, kasihan jenazah. Karena kami sayang sama jenazah. Kasihan dia didiamkan seperti ini. Yang berdosa kami, Pak. Ini kita kena semua, Pak Duki Paya. Tahu arti Pak Duki Paya? Iya. Makanya saya dari Jakarta ke sini. Saya Henny Kristianto 1 jam 1 nggak diambil. Saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. 1 jam dari sekarang. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya presiden 1 jam. Siap mati di sini untuk mengambil jenazah saudara saya. Ya, 1 jam dari sekarang. Itu 3 hari baru dikubur. Nabi meninggal pada detik pertama belum dikubur. Tidak ada seorang pun yang ngurusi mengkafani Kanjeng Nabi, hanya berdua, Abbas dengan Siti Sayyidina Ali berdua. Sampai 3 hari. Nabi itu 3 hari baru dikubur. Andai kan di sini saya mati, santri saya berebut pondok ini, Awab sama Jain berdua mengkafani saya. Ngenes kan? Di mana mereka? Rapat di Sakifah Bani Sa'idah. Ada apa? Memilih khalifah. Saya ingin mengatakan yang jujur sajalah. Ketika Nabi meninggal dunia pada detik pertama itu sudah pecah kongsi. Gara-garanya adalah begitu meninggal Nabi Muhammad tidak ada yang mengurusi pengkafanannya, yang mandiin gak ada, yang mengkafani gak ada, para sahabatnya rapat memilih Khalifatul Rasulillah. Yang aneh lagi Sayyidina Ali gak diundang. Nah itu persoalannya. Ujung-ujung ya bahasa Sunda ujung-ujung ya. Ujung-ujung tiba-tiba Abu Bakar mengatakan saya sebagai khalifah. Sayyidina Ali nggak tahu yang angkat siapa. Nah, ngambek kan pendukung Alinya ya, sampai sekarang yang mendukung Ali namanya Syiah, yang mendukung Abu Bakar namanya Ahli Sunnah wal. Nah, bapak-bapak dukung mana? Udahlah.
Tapi yang aneh ini sejarah, sekalipun umat Islam saling perang saudara saya Pak, istri dengan menantu kok bisa perang sih? Iya kan, Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, bapak-bapak dengar semuanya, kenapa? Nggak malu cah, masa perang sama istrinya Mitoha? Rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, kedor pintunya dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grendelnya dan Siti Fatimah ada di balik pintu, dikencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu. Dalam keadaan yang sangat genting sekali, perpecahan di antara mereka itu mengerikan. Kayak kita ini kayak zaman Gestapo dulu lah, ya mengerikan sekali. Meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang takziah, dikafani sendiri, dikubur malam-malam, orang ketakutan semua. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu, bapak sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Ya. Nah ini ada suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu pelajari dalam sejarah. Ditutup. Ada apa sebetulnya? Halo semua. Seperti yang Buya Syakur katakan, hal seperti ini tidak dipelajari oleh umat dalam sejarah. Ditutupi. Dan perlu dipertanyakan, ada apa sebenarnya? Seperti yang kita lihat di awal, seorang mualaf yang baru masuk Islam aja bisa ngotot sedemikian rupa. Sehingga rela mati demi menguburkan sesama mualaf pada hari itu juga. Pertanyaannya, kenapa tidak ada yang ngotot untuk menguburkan Muhammad pada hari itu juga? Seperti yang dilakukan oleh mualaf tadi. Padahal, katanya, menurut hukum Islam, kalau seseorang meninggal, harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Dan katanya Muhammad adalah Nabi yang dijadikan teladan bagi umat Islam. Kenapa umat Islam harus segera dikuburkan pada hari itu juga? Padahal Nabi yang dijadikan teladan aja tidak dikuburkan pada hari itu juga. Saya cukup yakin, mualaf yang tadi kita lihat, tidak tahu bahwa mayat nabinya tidak diurus sampai pada hari yang ketiga. Jangankan mualaf itu, saya cukup yakin banyak muslim dari lahir yang juga tidak tahu bahwa nabinya baru dikuburkan pada hari yang ketiga. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat tadi awal video bagaimana Henny Kristianto itu ngotot ya, meminta jenazah atau mayat seorang mualaf yang sudah meninggal itu supaya dia dikuburkan sesuka hatinya Henny Kristianto ini. Nah, sebenarnya itu tidak ada haknya, dan yang berhak menguburkan itu adalah keluarganya. Nah, masa anggota keluarga kita meninggal orang lain yang menguburkan? Kan tidak mungkin. Tentu saja kita yang berhak menguburkannya. Mau kita tunggu 3 hari baru dikuburkan, atau 2 hari, atau 1 hari, itu urusan keluarganya. Tidak ada urusan orang lain di sana. Sekalipun mengatasnamakan agama atau hukum agama, itu lain cerita. Nah, yang jelas bahwa anggota keluarganya, mereka yang berhak menguburkannya. Dan kalau mereka menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu urusan mereka. Tidak ada haknya Henny Kristianto untuk menguburkan itu. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Henny Kristianto, bahwa kalau secara hukum Islam, kalau ada orang yang meninggal pada saat itu, maka segera dikuburkan, tidak boleh dilama-lamakan di situ. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur ini menjadi tamparan bagi mereka sebenarnya ya. Karena seperti yang diceritakan Kiai Buya Syakur bahwa nabi mereka saja itu baru dikuburkan 3 hari. Nah, 3 hari baru dikuburkan teman-teman. Bayangkan, karena tidak ada yang mengurus
mayatnya. Itu perkataan Kiai Buya Sakur, itu menurut kajian Kiai Buya Sakur, bukan saya yang mengatakannya. Nah, jadi kalau Henny Kristianto mengatakan kalau ada orang meninggal harus segera dikuburkan karena itu hukum Islam, sebenarnya dia harus lebih lagi belajar kepada Kiai Buya Sakur ini tentang sejarah-sejarah Islam dan juga khususnya sejarah Nabi mereka itu sendiri, bagaimana meninggalnya, berapa hari baru dikuburkan. Nah, jangan asal udah ngotot tanpa dasar, tanpa pengetahuan yang benar dari Henny Kristianto ini. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Ini khusus kepada mereka yang dimana mereka itu suka ngotot menghina Kristen, memfitnah Kristen, menuduh Kristen. Seperti yang disampaikan oleh Henny Kristianto ini, dia mengatakan bahwa kalau seorang mualaf ini dikuburkan secara Kristen atau secara kafir, maka imbas kekafiran itu ditimpakan kepadanya. Ini ngarang cerita sebenarnya si Henny Kristianto ini. Asal ngomong saja. Ya yang namanya keluarga. Kalau ada meninggal anggota keluarganya, ya keluarganya yang masih hidup yang berhak untuk menguburkannya. Jangan bawa-bawa hukum agama. Nah, karena mereka itu manusia juga yang punya agama. Keluarganya juga punya agama. Jadi suka hatinya. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita ngotot sesuatu tanpa kita mengetahui sejarah seperti yang disampaikan oleh Kiai Buya Sakur. Mungkin saja Henny Kristianto ini tidak mengerti, tidak mengetahui sejarah nabinya. Nah, jadi itulah sebabnya kita bagikan ini supaya sampai kepada mereka dan mereka menonton kebenaran sejarah itu. Itu yang mau saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.